Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Sister Ace. Kalau kamu rasa bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku bikin video unboxing, sekalian bikin video seharian aku. Jadi aku makan, sekalian unboxing, sekalian pumping. Udah sekali waktu jam istirahat kayak gini. Jadi lebih efektif, nggak potong waktu banyak-banyak. Takut keburu pasiennya jelek. Ini aku beresin dulu. Habis itu aku mau nyiapin makanan. Terus nyiapin pumping, aku pakainya real bubi ini, tapi terus pakainya Spectra yang handsfree lama nih, yang baru ada langsung sama mesinnya. Tapi ini dari anakku yang pertama, jadi lebih bisa diluncurkan ke adiknya, lebih irit lah dipakai lagi. Jadi aku pumping tuh 10 menit aja cukup. Sambil makan, ini aku pasang dulu, nggak ke record ya. Terus ini aku tadi titip ke temen itu makannya itu nasi pecel sama telur dadar separuh, udah adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa kita harus cepat-cepat, namanya juga jaga di pelayanan. Nggak mungkin kita ada jam istirahat khusus gitu, nggak ada. Jadi kita pintar-pintarnya gimana tukeran sama teman gantian. Jadi teman gantian jaga di ruangan, saya makan dulu. Terus nek sama-sama repot. Ya udah, kadang kita nggak makan, makanya nanti pulang. Ini aku tinggal makan dulu ya, nggak enak makan sambil ngomong. Bentar ya teman-teman, aku habisin dulu. Nih, aku udah selesai makan, makanya cepet aja. Sama ini udah kebalik nggak ya dari videonya? Udah mau 10 menit, jadi udah saatnya aku selesai pumping. Sekarang itu aku kalau kerja paling pumping 1 kali tok, karena anakku sekarang udah 15 bulan. Jadi apalagi nanti kalau di tempat kerja itu agak repot. Ya udah, sekarang paling cuma sekali tok, gak berkurang banyak sih hasilnya daripada yang dulu. Nih, saat 10 menit ya teman-teman. Nah, matikan dulu. Kenapa sih, sambil cerita aja, kenapa sih aku masih tetap kerja, kenapa aku masih memutuskan menjadi seorang ibu bekerja sekaligus ibu rumah tangga. Bahkan aku juga punya sampingan jualan kue, aku juga punya sampingan jualan craft, bahkan
kalau aku waktunya kosong aku nulis di buku cerpen kayak gitu, atau di blog, atau ya udah bikin video kayak gini. Ya semuanya itu aku lakukan demi anak, mau apa lagi. Apa sih aku lebih memutuskan untuk bekerja dibandingkan di rumah, karena kalau kerja itu menurutku emosiku lebih stabil dibandingkan dengan kalau aku di rumah. Jadi kalau jaga anak 24 jam gitu kadang aku bingung harus ngapain lagi, bosan, emosinya nggak stabil. Tapi kalau selama aku kerja meninggalkan anakku 8 jam di luar, pulang itu walaupun aku capek aku masih punya semangat kayak gini. Mindsetku jadi berpikir kayak ini, aku udah ninggalin 8 jam nih, aku nggak boleh capek, aku harus punya anak-anak kayak gitu. Jadi yang pertama karena emosiku lebih stabil, yang kedua kenapa aku lebih memilih bekerja, aku lebih bisa sharing sama teman-temanku tentang kondisi anak, kondisi rumah. Kalau masalah rumah tangga yang pribadi nggak perlu diceritain banyak ke temen ya, jadi lebih bisa sharing sama teman-teman, bisa cerita sama temen gitu. Terus pengalamannya lebih terbuka. Dan yang ketiga, jelas untuk membantu perekonomian itu jelas. Selain walaupun teman-temanku ini kan rata-rata korban halodoc, sejujurnya iya. Jadi satu ruanganku itu paling ada 50 orang itu ya, setengahnya itu hampir Bu Bayangkari sama Bu Persik semua. Mereka tetap masih bekerja karena apa? Senang aja cewek punya uang sendiri. Walaupun kalian di rumah, insya Allah kalau semama punya uang sendiri, punya sambilan entah bisnis online atau apa kayak gitu tuh, kalian bakalan seneng. Karena cowok itu nggak tahu harga lipstik ada yang harga 100.000, 200.000 tuh nggak tahu. Taunya itu ngasih uang sekian juta cukup untuk sebulan kayak gitu. Kadang nggak semua cowok itu memplotkan uang bulanan itu untuk kecantikan kita, untuk me time kita kayak gitu tuh. Kadang semuanya nggak kayak gitu. Beruntunglah kalian yang punya suami yang memisahkan antara uang bulanan sama uang skincare kita kayak gitu. Ya itulah namanya serba-serbi ibu bekerja. Kenapa aku memutuskan untuk bekerja daripada di rumah ya kayak gitu. Sebenarnya tuh awal nikah tuh aku pengen resign, tapi entah kenapa izin ibu mertua, izin ibu aku semuanya nggak ACC, karena kedua orang tuaku baik ke ibu kandung ataupun ibu mertua semuanya ibu bekerja semua. Ya sudah, akhirnya aku nurut. Bahkan ada suatu ketika aku mau resign, ada aja halangan untuk aku memberikan surat resign itu kepada atasan aku, entah kenapa. Ya sudah, akhirnya puncaknya itu dimana ketika suamiku kena COVID, semua rumah sakit penuh karena aku seorang nakes. Alhamdulillahnya saturasinya suamiku itu udah sampai 70-an. Aku udah bilang kayak gini sama suamiku, ya ayo bertahan hidup kayak itu. Besok katanya mau besarin anak sama-sama, ayo ya. Bahkan di rumah sakitku sendiri aja beliau nunggu sampai 1 hari penuh. Alhamdulillah beliau masih bertahan, dan aku lebih ada prioritas karena menjadi bekal di situ. Teman-temanku yang di luar sana aja sampai ya sudah mau nggak mau ketika COVID varian Delta itu di tenda dan apa-apanya, nggak dapat kamar. Kalau di situ tuh uang udah nggak ada artinya. Jadi kayak berapapun kamar itu bakalan dibayar. Nah alhamdulillahnya itu tuh aku juga kena COVID. Jadi aku bilang sama rumah sakit, walaupun nggak dapet kamar atau apa, berikan kami, aku satu kamar sama suamiku, aku pakai tikar pun nggak masalah. Yang penting aku bisa merawat suamiku, aku dapat obat-obatan. Ya, akhirnya suamiku memutuskan untuk tidak resign dari nakes kayak gitu. Selain itu bisa membantu orang
ngapain. Di sini aku sambilannya itu memang jualan kue, terus ngeblog dan lain-lainnya, craft, bisnis-bisnis jualan yang lainnya. Tapi kenapa aku nggak memperjualbelikan jasaku? Teman-temanku banyak yang home care kayak gitu. Aku nggak. Kalau semua ada yang membutuhkan, aku bantu. Karena apa? Biar lebih bermanfaat. Aku hidup bukan hanya untuk cari uang. Aku hidup biar lebih bermanfaat buat orang lain. Jadi buat teman-teman, walaupun ibu bekerja ataupun ibu rumah tangga itu sama aja, sama-sama baik, sama-sama ibu yang luar biasa. Seperti prinsip ibuku itu selalu bilang kayak gini, seorang ibu itu nggak akan pernah boleh sakit. Coba bayangin, ibu sakit, apa kondisinya rumah? Nggak akan ada nyawanya. Beda dengan seorang ayah kalau sakit kayak gimana. Tapi walaupun seperti itu, derajat ibu sama ayah itu sama aja. Memang ibu itu yang melahirkan anak-anak, tapi semuanya itu dari untuk pola didik, pola asuh, ibu itu sangat berpengaruh. Jadi buat kalian ibu-ibu yang di rumah, aku tuh tetap ngasih semangat buat kalian. Walaupun kalian di rumah punya sambilan lah, selain kalian akan bangga akan diri kalian sendiri, kalian itu senang aja, udah pokoknya itu kayak healingnya kalian itu di situ. Yang sharing dari aku tentang keseharian menjadi ibu pekerja dan sambilan-sambilan lainnya, kapan-kapan aku spill sambilan teman-temanku nakes lainnya ya. See you.